Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang kepemimpinan. Bapak harap semuanya bisa bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi ini, karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan meraih kesuksesan. Menurut kalian, apakah bentuk fisik anak-anak sama dengan remaja? Apakah gerakan anak-anak sama dengan remaja ketika menari? Tentu tidak, bukan? Mengapa demikian? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Setelah menonton video ini, kalian akan mengetahui perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Kalian akan mengetahui peran orang tua pada masa pubertas, kegiatan positif pada masa pubertas, dan tarik kreasi serta unsur-unsurnya. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang tahap-tahap pertumbuhan manusia. Sekarang kita akan membandingkan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas atau masa remaja. Yang pertama adalah masa sebelum pubertas atau masa anak-anak. Ciri-cirinya, peningkatan berat badan akibat bertambahnya ukuran rangka, otot, dan organ lainnya, tetapi cenderung lambat. Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca dan berhitung, memiliki rasa sedih, malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan. Sedangkan pada masa pubertas atau remaja ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, seperti yang sudah kita pelajari di tema sebelumnya. Pola pikir dan pematangan fungsi organ reproduksi. Perubahan fisik setiap orang berbeda-beda. Selanjutnya, masa setelah pubertas atau masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah dapat berpikir secara matang. Saat memasuki masa pubertas, manusia akan mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan bimbingan dan pendampingan dari orang tua untuk membantu kita dalam menyikapi masalah pubertas. Berikut adalah beberapa peran orang tua pada masa pubertas. Yang pertama, orang tua harus memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Orang tua menjadi tempat bertukar pikiran dalam menyikapi pubertas. Oleh karena itu, sering-seringlah bertanya dan bertukar pikiran dengan orang tua tentang apa yang kita alami di masa pubertas. Orang tua memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada masa pubertas. Ingat untuk selalu mematuhi nasihat-nasihat orang tua, karena nasihat orang tua itu sangat bermanfaat bagi kita. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya menjadi anak yang buruk. Semua orang tua ingin menjadikan anaknya anak yang baik dan soleh. Anak-anakku yang soleh-soleha, masa pubertas merupakan masa yang penting. Oleh karena itu, masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif.
Berikut beberapa kegiatan positif yang dapat kalian lakukan pada masa pubertas. Yang pertama adalah memanfaatkan dengan belajar yang baik. Kurangi untuk bermain gadget yang tidak bermanfaat, terutama bermain game. Isi kegiatan sehari-hari dengan mengaji dan beribadah. Ikut kegiatan bela diri seperti pencaksilat, karate, atau taekwondo. Membuat kerajinan tangan. Mengolah bahan-bahan bekas menjadi bahan yang bermanfaat dan bernilai jual. Aktif berolahraga seperti bermain futsal, bermain bola, bermain basket, dan sebagainya. Membantu pekerjaan orang tua. Bisa dengan cara mencuci piring, merapikan kamar, membersihkan rumah, dan lain-lain. Yang terakhir, mengikuti kursus tari atau latihan tari. Nah, salah satu contoh tari yang bisa kalian lakukan adalah tari kreasi berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh dua orang penari atau secara berpasangan. Dapat dilakukan oleh penari putra dan putri, putra dan putra, serta putri dan putri. Contoh tari berpasangan: tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, tari cokek dari DKI Jakarta, tari ketuk tilu dari Jawa Barat, tari maengket dari Sulawesi Utara, tari topeng panji dari Yogyakarta, tari menak dari Yogyakarta, tari zapin dari Riau, tari caci dari Nusa Tenggara Timur. Di dalam tari terdapat berbagai unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari dalam tari berpasangan sama dengan tari tunggal. Setiap jenis tari mempengaruhi unsur-unsur dalam tari. Unsur-unsur tari merupakan kesatuan dalam tari sehingga menciptakan tari yang indah. Unsur-unsur tari meliputi gerakan tari, properti tari, iringan musik, cara penyampaian pesan, dan tata letak panggung. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Tulis di buku tulis kalian, dokumentasikan dan upload di link yang sudah dibagikan. Sumber referensi Bupena 6C halaman 132, 152, 159, 162, dan 164. Anak-anakku yang soleh-soleha, ingatlah untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menaati perintah orang tua, dan jangan lupa untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup materi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.